Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robik Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok dari kami. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Robik Akbar, Alfredo Febrian, lalu ada Alfian Kopriano. Di sini kami membuat sebuah lampu dinding dan menamainya sebagai teplok serawung. Teplok mengandung arti lampu dan serawung yang mengandung arti kumpul atau pertemuan yang dilakukan lebih dari satu orang. Serawung merupakan media untuk saling bercerita tentang realitas kehidupan. Konsep tersebut menjadi dasar rancangan yang diharapkan lampu ini sebagai saksi sekaligus teman yang menerangi gelapnya malam dengan hingar-bingar gelak tawa. Lampu ini terinspirasi dari motif Megamendung, di mana Megamendung merupakan motif batik tradisional Jawa Barat, dan motif Megamendung tersebut diaplikasikan dengan ukiran tradisional. Makna dari motif ini adalah bahwasanya setiap manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya. Dalam saat kondisi terpuruk, sedih, dan tertekan, selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan suasana. Sesuai dengan arti namanya, yaitu Megamendung, yang berarti awan yang mendung. Berarti suasana yang sejuk atau adem. Bahwasanya konsep yang ingin disampaikan melalui lampu bercorak Megamendung adalah agar lampu tersebut dapat berfungsi tidak hanya untuk sebatas menerangi saja, namun dapat juga mengaplikasikannya dalam makna dari motif Megamendung ke sebuah lampu yang akan dibuat. Material yang digunakan berupa kayu jati sebagai ukiran, lalu penggunaan akrilik sebagai pengganti kaca, serta tadinya kita akan menggunakan pasir akrilik sebagai efek agar cahaya itu punya efek saat menyinari sebuah ruangan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Alfredo. Sketsa konsep awal tepatnya. Di sini konsepnya masih sangat dasar. Kami hanya mendesain pada bagian-bagian utama. Itu seperti kop ini, kemudian bagian lampu bagian bawah, atau biasanya disebut sheet kalau tidak salah. Di sini kami masih konsep kasar sekali, terutama terlihat di bagian tutup kap lampunya ini. Kami masih menggunakan mekanisme yang slider atau yang digeser. Nanti yang bagian ini keseluruhan digeser ke sana buat ngebuka itu saat mengganti lampu. Kemudian kalau untuk cupnya sendiri masih biasa, maksudnya lebih ke material kayu. Kemudian pada bagian bawah sini, rencana awal kami itu pengen ngasih akrilik transparan yang nanti dalamnya itu diisi pasir akrilik. Nah, si pasir akrilik ini rencananya kami fungsikan sebagai distributor cahaya dari si lampu ini. Jadi cahaya nanti turun ke pasir akrilik dulu, nanti si pasir akrilik itu rencananya yang menurut kami kan memberi efek pantulan khusus atau efek cahaya tertentu gitu loh. Konsep awalnya seperti itu. Kemudian setelah akhirnya kami berdiskusi kembali, masuklah ke sketsa pengembangan konsep yang pertama. Nah, dari sini mulai kami perjelas buat bagian dari si kap lampunya melalui sketsa. Bagian ini ukirannya, kemudian materialnya sudah diperjelas dengan material kayu, sketsa material kayu.
Nah, ini yang tadi saya bilang menggunakan slider seperti ini. Jadi si kotak ini digeser ke sini untuk dibuka. Nanti lampu itu posisinya kan di sini, nanti ini diangkat. Jadi lampunya di dalam. Nah, ini tadi yang saya bilang ada acrylic transparan, kemudian ada pasir-pasir akrilik. Rencana kami sih seperti itu. Kemudian ada rencana di apa ya, masuknya ke lebih ke detail sih. Jadi si tekstur kayunya ini kami rencana menggunakan jati kalau tidak salah, yang seratnya itu bisa dibakar, jadi nanti seratnya bisa lebih keluar gitu. Kemudian untuk konsep pengembangan kedua, nah ini lebih diperjelas penggambarannya. Ada mulai di apa namanya, backplate 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 sama si armnya ini kami memakai material besi. Ini sebenarnya pipa besi, jadi si kabel lampunya itu melalui pipa besi ini. Kemudian ada plat-plat besi di belakang sebagai apa ya, buat pel si lampunya ke dinding gitu. Kemudian pada bagian sini ada plat yang berbentuk awan mega mendung yang juga masuk dalam konsep kami. Terus ini pada bagian tekstur atau ukiran kayunya lebih kami perjelas. Sejauh ini sih sampai sini sih ya konsep pengembangannya. Baik, saya Alvin Kopriano akan menjelaskan konsep final yang telah kita revisi dari tukang kemarin. Jadi lampu kami yang semula menggunakan material kayu, akrilik, dan besi akan kita ganti dengan kayu dan akrilik saja. Hal ini dikarenakan agar dapat menghemat waktu, agar lebih efisien, karena tukang kami bukan spesialisasi besi dan kita butuh ukiran di besinya. Maka kita membutuhkan tukang lain yang akan menangani bagian besi dan hal itu sangat memakan waktu. Dan untuk bagian bodinya, bagian bodi lampu kita yang kemarin menggunakan yang bagian bawah itu menggunakan akrilik dan bagian atasnya menggunakan kayu. Di konsep final ini kita revisi dan kita ganti dengan full body kayu semua. Tetapi kayunya itu akan kita gambar membentuk pola mega mendung dan akan kita lubangi, dan di lubangnya itu kita kasih akrilik warna putih susu. Dan kenapa kita revisi begitu? Soalnya bagian penutup lampunya, bagian kap atas dengan fittingan lampu itu perlu diputar untuk bagian locknya. Nah, untuk waktu pemutaran itu agar lebih aman dan tidak ada resiko pecah dari akriliknya, maka kita gunakan full semuanya kayu sebagai kerangka juga. Nah, lalu bagian penutupnya itu bagian penutup kap lampunya itu akan menempel dengan fitting lampunya. Nah, fitting lampunya ini kita menggunakan fitting lampu Jerman. Nah, dan waktu diputar, untuk locknya diputar itu nanti kita tarik lampunya untuk dikeluarkan dan bisa diganti lampunya. Jadi maintenance-nya begitu. Ini merupakan revisi dari pengembangan konsep kemarin. Yang pengembangan konsep kemarin kita menggunakan kotak kan, kotak yang bentuk penutupnya kotak lalu di slide ke samping. Nah, itu menurut saya terlalu beresiko, jadi kami revisi menjadi diputar gitu ya. Lalu untuk ini ada gambar backplate-nya dan untuk arm backplate-nya kita pakai kayu juga, kita full pakai kayu. Dan di sudut backplate-nya ini ada lubang itu buat berfungsi sebagai
skrup atau bautnya nanti. Terus di bagian bawah bodi lampunya itu ada lembaran akrilik juga, shade-nya di bawah, tapi di bagian list pinggirnya itu tetap kayu agar lebih aman. Nah, terus ini adalah sketsa finalnya. Di sketsa final ini kita bisa tahu kalau full memakai kayu, dan kayunya kita pakai jati akhirnya. Ini ada bagian-bagian lampu, ada backplate, ada arm, ada wiring, ada screw, ada lamp holder, ada shade, dan ada wood frame. Baik, dan di slide selanjutnya ini ada gambar kerja dari lampu kami. Ini ada tampak bawah, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Di slide berikutnya juga ada gambar kerja juga. Ini merupakan potongan, dan di sini kita bisa tahu bahwa fitting lampunya itu menggapit penutup atas lampunya. Jadi waktu lampunya ini diputar untuk membuka lampunya, ini fittingnya akan jadi satu dengan penutupnya. Jadi fitting sama lampu penutupnya itu nggak bergerak, yang bergerak cuman bodi luar lampunya doang. Diputar lalu ditarik ke bawah, maka lampunya akan keluar. Begitu mekanismenya. Dan ini ada quotes dari kelompok kami. Serawung tidak hanya dimaknai sebuah perjumpaan, tetapi juga saling menyampaikan realitas di sekitarnya. Dengan serawung kita memahami apa arti bercerita. Layaknya teplok serawung, kita akhirnya bersinar. Baik, dan sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.